Apa kabar Kosen? Baik bang. Ya mau ngobrol-ngobrol lah, kan habis lebaran belum ketemu nih Ya, kan. lama nggak jumpa kita. Tapi yang diobrolin politik, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa lah. Iya. Ya memang kita ini berkehidupan ya memang harus Iya, berpolitik. politik itu nggak berat. Kalau harga susu anak buah naik ya gara-gara politik juga. Yes, Ya. exactly. Benar nggak? Harga Ya. bensin naik Politik. gara-gara politik. Betul. Nah, tapi bukan soal bensin kita ngomongin ya kan. Nah, Soal yang lagi hot nih hari ini. Ganjar. Kalau tahu, Ya iya. Ya gua kan lingkaran gitu-gitu juga, Sam. Oh. Ganjar ya kan dengan Puan yang kemarin kan yang lagi hit kan. iya. Tapi kita ngomong dari hasil lembaga survei dulu. Jadi kan kalau berdasarkan lembaga survei dari berbagai lembaga survei, ya 3 besar itu selalu Ganjar, Anies, Prabowo. Yes. Kadang Ganjar 1, kadang Anies 1, kadang Ya. Prabowo 1. Tapi 3 besar selalu ada Ganjar. Ya. Dan di antara tokoh PDIP yang sekarang, ya Mega jangan dihitung lah, karena dia kan udah di atasnya lagi. Yang elektabilitasnya paling tinggi ya Ganjar. Ya. Kader PDIP dengan elektabilitas paling tinggi ya Ganjar. Oke. Tapi anehnya, waktu Puan punya acara dengan kader-kader PDIP di Jawa Tengah, Ganjar yang notabene adalah seorang gubernur Jawa Tengah, dengan elektabilitas yang paling tinggi di antara kader-kader PDIP, malah nggak diundang tuh. Kenapa tuh? Ya, makanya gue tanya sama lu. Gitu ya? Gimana Don? Nah, ya, gua sih kalau jadi Puan juga akan melakukan hal yang sama. Oh gitu. Iya dong. Ganjar siapa sih? Ketika dia maju 2013 nol. Hasil apa? Elektabilitas dan popularitasnya rendah sekali. Tapi berkat mesin politik PDIP, dia jadi bisa memenangkan pertarungan itu dan melawan incumbent Bibit Waluyo loh, jenderal yang dilawan di situ. Dia ngelawan yang luar biasa besar. Artinya ketokohan Ganjar bisa dibilang nggak ada saat itu. Nol. Artinya PDIP mau majuin siapapun saat itu menang. Betul. Gitu. Siapapun yang akan dimajuin PDIP pada saat itu bisa menang melawan Bibit Waluyo. Setelah itu dia jadi gubernur 2 periode, wajar elektabilitasnya jadi naik ya. Iya dong. Wajar aja itu. Dan ingat juga ya, karena saat ini Ganjar itu yang kedua kali ya periode, ada niat mau ya main-main ke Jakarta lah, ya wajar-wajar aja menurut saya sih. Tapi yang nggak wajarnya adalah kelihatan gitu loh. Menurut saya ya, kalau saya jadi orang PDIP apa ya gitu ya, kelihatan lah ada ambisi itu ada. Mengikuti jejak Jokowi dulu juga. Jokowi dulu yang menjadi presiden juga kelihatannya seperti itu apanya langkah yang akan diikuti oleh Ganjar. Menurut saya bisa aja juga salah. Dan itu yang bikin Puan nggak seneng kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi Bisa ya, jadi kita nggak tuh. bisa Nggak. ngumpulin. Bisa Oke, jadi. dia nggak diundang sesuatu aja, padahal itu sebenarnya kader paling. Potensial. uh, Lo Tapi ingat apakah nggak? Ganjar itu saking elektabilitasnya setinggi itu bisa nggak kira-kira 2024 tuh pengen jadi presiden nih? Ya bisa sekali. Lewat partai lain kira-kira. Ya nggak mungkin kalau dia lewat partai lain selesai tuh Ganjar. Udahlah, selesai. Jadi mau nggak mau harus lewat PDIP. Harus mau dari PDIP. Mau nggak mau ya harus ada restu Mbak Puan. Mau nggak mau harus restunya Megawati. Mbak Ega. Mau nggak mau. Gitu. Itu yang saya perhatikan. Kalau dari ucapannya si Bambang Pacul itu dia mengatakan lo boleh pintar tapi jangan kepintaran gitu kan. Iya, betul. Itu yang dibilangnya Itu gitu. untuk bagi orang Batak biasa ngomong gitu. Oh, bagi orang Batak. Ngomong apa, kau mau apa ya? Babi kau kan ada masalah itu. Sam. Kalau orang Jawa kayak gitu di dalam. Ya? Itu dalam. Dia pakai kata kue, Kowe ya. bukan Sampean panjenengan. panjenengan. Gitu. Kowe ki wis dicekok. Ya, gitu ya. Ya. Tuh. Nah, sekarang lu sendiri Don, Hmm. percaya nggak sih dengan lembaga survei? Ini kan sebenarnya survei itu adalah suatu proses saintifik. Iya, Ya kan? iya, betul. Kita kan sama-sama alumni ITB, harusnya percaya. Aku betul percaya kalau dengan lembaga survei kalau pertanyaan untuk responden itu dibuka untuk publik. Jadi selama ini nggak ada ya? Mana pernah, mereka hanya mengeluarkan kami akan survei tanggal sekian sampai tanggal sekian dengan responden sekitar 600, 800 seperti itu.
nanti yang keluar adalah margin error, tingkat kepercayaan publik, ya kan? Jadi scientific tapi nggak seluruhnya dibuka. Nggak dibuka. Jadi kalau lu Sam dibuat pertanyaan gitu, di antara toko-toko ini ya, di antara toko ini yang manakah yang bisa menyaingi Semi? Ya. Terus besok-besok lagi dari toko-toko ini gitu kan, siapa yang ada pilih ada Semi lagi? Selama itu tidak dibuka untuk publik, aku kurang yakin. Ini ada lembaga survei nih baru-baru ini. Gak usah sebut nama lah, teman kita sendiri lah. Ya kalau kodenya sama penggemar MU, lu kan Liverpool, kalau gua ya ini sama penggemar MU nih. Pada bulan Maret dia bikin itu A yang menang, ya kan? Anies, gitu kan? Anies yang menang, tipis dengan Ganjar. Sekarang 2 bulan kemudian dia bikin Ganjar yang menang, Anies yang menang. Memang ada perubahan yang sangat drastis luar biasa. Kalau perubahannya drastis luar biasa, tidak mungkin juga cuma 1% kemenangan itu, pasti lebih tinggi. Gitu. Artinya itu cuma permainan Excel kadang-kadang. Ya main Excel aja seperti itu. Jadi tapi sayangnya pemilih Indonesia ini bisa dibilang pemilih tradisional sebagian besar. Irasional juga lah. Ya kadang-kadang sedikit irasional, kadang memilih ya berdasarkan suku. Makanya selalu ada dikotomi Jawa non Jawa, sipil militer. Ini Ganjar ini kan sebenarnya ya gue penggemar cewek sih, tapi gue tahu Ganjar ya lebih ganteng lah dari gue dikit gitu. Nah ini kadang pemilih-pemilih seperti ini kan mudah terprovokasi atau terpengaruh oleh lembaga survei. Gitu. Ya Pak, sedikit banyak akan terpengaruh, sedikit banyak dengan pencitraan yang orang yang naik sepeda, pencitraan memeluk emak-emak, ya kan pencitraan seperti itu. Jadi gayanya masih seperti yang incumbent RI sekarang ya? Gaya ya. Pencitraan. Hanya mungkin nggak masuk gorong-gorong aja. Mungkin sama manjat jembatan apa tuh yang lagi hujan. Tapi kalau diperlukan mungkin Doi masuk gorong-gorong juga mau ya? Mau, betul. Ya kan. Terus kita akan memilih orang yang seperti itu terus, Sam. Tapi kapan Sam? Capek Sam. Betul. Artinya dari hasil pencitraan kita udah selesai lah. Udahlah, kemarin udahlah. Kita sekarang ini anak-anak milenialnya tumbuh ya kayak gua kan milenial kan. Oke. Ya itu kan tumbuh, pemilih pemula banyak. Udahlah, kita cari orang yang berprestasi lah. Jadi Ganjar ini boleh elektabilitasnya tinggi. Tapi di antara 3 besar tadi yang saya bilang Anies dan Prabowo, yang punya kapal sendiri ya cuman Prabowo ya. Ganjar ikut kapalnya orang gitu ya. Anies nggak punya kapal. Nggak punya kapal malah. Tapi malah cair mungkin ya gara-gara dia nggak punya kapal, ya kan? Ya bisa jadi. Iya, kalau Ganjar ini pindah ke kapal lain agak sulit. Jadi malah kartu mati. Nggak mungkin dah. Nggak akan diterima juga kalau masuk. Dia harus baik-baikin Puan lah ya? Ya, harus baik-baikin Puan. Ya, ngasih-ngasih lukisan lah hari Sabtu itu kita sama Ibu Mega gitu. Tapi ingat ya, Ibu Mega ini ya. Ini aku kasih histori ya. Ibu Mega ini bisa dia berbaikan ramah sama orang, tapi dia akan menyimpan catatan. Awas kowe ya, gitu. Itu udah banyak kasus. Si Rusty Ningsih ya, itu yang di Jawa Tengah. Luar biasa apa itu wanita tinggi popularitas, elektabilitas. Kalau nggak direstui Ibu Mega selesai. Gitu. Jadi artinya apalagi dengan electoral presidential threshold yang 20% ini, posisi tawar dari PDIP sangat kuat ya. 19,33% ya, nggak salah. Ya, sangat kuat. Dia cuma butuh partai yang sedikit aja udah dia bisa hampir 20, maju. Hampir 20. Jadi menurut saya sih ya perbaikilah prestasi Ganjar itu di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah ya mau nggak mau juga nanti mungkin PDIP kan ya udahlah kita nggak punya orang yang berprestasi tapi jangan seperti sekarang sampai ini. Ngomong ya pemimpin yang cuma terkenal di medsos itu udah keras juga sebenarnya. Iya, kupikir aku loh. Ini followernya udah 140 ribu. Iya makanya, wah nih Mbak Puan nyindir gue nih, ternyata bukan. Ternyata nyindir. Lembaga survei ini bukan segalanya ya Don? Oh nggak segalanya. Ya karena memang lembaga survei sendiri sering acak kado sih. Katanya 99% ya laki-laki yang mengunjungi tempat prostitusi itu katanya sudah menikah.
ternyata. Ya ini cerita aja ya, ini bukan gua mah nggak pernah ke situ. Lu juga Ya nggak sama nggak Gua gua ke masjid mulu gimana sih ada aja lu ah. ya, nggak pernah ketahuan maksudnya. Anjing. Maksudnya, nah ini temen gua nih, Ah. yang ke prostitusi udah nikah. Ah. Katanya, nggak percaya gue survei itu, karena setiap masuk gua nggak ditanya lu udah nikah atau belum. Masuk aja gitu kan. Sama Udah ngaco udah ngaco udah. udah ngelantur ya. Ngelantur ini bini gua nonton nanti kira gua tak apa-apa lagi udah. Ngelantur kita, nggak apa-apa. Oke, kita lagi. Gara-gara ini nih. Padahal segelas juga belum ya. Iya belum. Terus apa lagi yang mau gua tanyakan sama aku? Masih soal Ganjar nih. Ganjar nih sampai kupingnya panasnya kita omongin nih. Iya. Kayak ada. Kan orang kayak bini gua tuh kalau gua ada yang ngomongin nih, kuping gua panas padahal dia lagi catokan. Sebenarnya elektabilitas Ganjar yang bisa tinggi saat ini Don, itu hasil dari apa sih? Hasil dari pencitraan sosmed kah? Ataukah memang orang yang sangat berintegritas gitu loh? Kalau apa ya? Hasil yang sekarang ini elektabilitas tidak ada hubungan dengan integritas. Nggak ada. Nggak ada ya? Harusnya hubungannya dengan prestasi atau pencitraan. Ya dong. Iya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya prestasi ya susu. Kita bisa tahu sama tahu lah kalau prestasi. Yang soal prestasi dulu. Sebelum jadi gubernur dia kan anggota komisi atau anggota gimana? komisi 4 DPR. Zamannya SBY ini ya? Zaman SBY. Waktu PDIP masih oposisi ini ya? Ya, ya biasa-biasa aja. Dia tapi lolos ke Senayan dong. Oh enggak, dia PAW. Pemain cadangan sebenarnya. Ya, dia PAW karena yang di DPR itu menjadi dubes di Korea Selatan. Oh, gara-gara itu dia- nggak diambil Ya, dia gantiin PAW-nya si cadangan berarti. Ya, PAW-nya. Jadi sebenarnya nggak yang milih dia sini nggak banyak-banyak amat ya. Oh, enggak banyak-banyak amat. Enggak banyak. Ya, Jadi saya terbukti tahu, yang tadi kita omongin bahwa sebenarnya itu dia bisa jadi gubernur tuh benar-benar dongkrakan PDIP ya. Oh iya, makanya saya bilang tuh benar-benar dongkrak dari nol. Nol popularitas, popularitas ada lah, elektabilitas nol. Terus yang lu mau ngomongin tadi apa tuh yang soal integritas tadi tuh? Ya, kalau soal integritas kan fakta persidangan itu ada, tinggal ini buka aja di link. menarik nih. Fakta persidangan itu dia disebut sama Setia Novanto Dalam? menerima aliran dana ya EKTP. Setia Novanto secara eksplisit Ya, bilang. itu fakta persidangan. Kan fakta persidangan bukan berarti dia bersalah, tapi fakta persidangan itu diungkapkan oleh Setia Novanto, dia nerima. Walaupun nggak ada, Walaupun Proses kasusnya lanjutan. nggak ada proses lanjutan. artinya nggak ada proses hukum terhadap dia. Nggak ada. Dia bukan tersangka, Nggak dia ada. terperiksa pun enggak. Hanya netizennya harusnya aware ya, Ya, dengan popularitas harusnya yang aware. tinggi bahwa dia minimal pernah disebutkan Pernah oleh disebutkan. Setia Novanto dalam persidangan di KTP. EKTP. Itu salah satu menurut saya sih apa ya? Salah satu bentuk seseorang pejabat publik soal integritas. Hmm. Ya, itu saya ragukan itu. Karena pernah disebut itu ya. Karena tersebut. Tapi saya tidak meragukan pencitraannya Ganjar dan tim sosmednya dia. Saya kuat. Saya salut sama tim sosmednya dia. Tapi Kalau saya- dia banyak yang bantah, ya, tim sosmed kami, kita nggak punya tim sosmed gini. Nggak mungkin hari gini. Bener aja. minimal ada adminnya ya. Emang kita kaleng-kaleng apa? Nggak tahu yang begitu. Gitu saya. Hanya adminnya bagus kali ya, nggak pernah salah posting ke adminnya siapa gitu kan, tiba-tiba jadi jualan online shop gitu. Lupa switch akun ya kan. Nggak, kan? Kalau soal itu ya tadi, itu kan integritas, capable tadi selain sebenarnya dia juga menjadi anggota parlemen melalui proses. PAW. Ya kalau bahasa kasarnya sebenarnya pemain cadangan, ya kan? Ya. Pemain intinya cedera, masuk dia kan. Jadi ya garis tangan penting itu saya. Jangan dilupakan. Tapi Ya, Don ya, sebenarnya Jawa Tengah sendiri di bawah kepemimpinan dia gimana sih gitu? ya lo tahu sendiri coba tuh. Banjir masih ada. Iya. Ini fakta terakhir nih ya. Eh, Vaksin. eh. Vaksinnya kan hancur. Dia kalah ya dibandingkan Oh kalah dibandingkan Anies, walaupun kemarin keseliut ya wamennya Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan untung lah. nilainya E ya katanya. Ya, tapi kan Menkesnya kita anak ITB, Sam. Oh, iya. Langsung tahu bahwa itu salah. Itu gitu yang kan. ngomong Wamen Wamennya bukan Kesehatan. anak ITB. Enggak, anak UI, anak UI. Oh, Ya kita tahu lah, Sam, anak UI ngomong kan. Iya.
gitu kan. Tapi anak ITB langsung membenarkan bahwa langsung mengatakan bahwa minta maaf sama Anies. Vaksin ya, itu Anies Emil jauh lebih bagus. Bahkan Khofifah juga ya. Khofifah dibandingkan Ganjar. Vaksinnya. Tingkat kemiskinan sendiri katanya di Pulau Jawa, Jawa Tengah itu Nomor 2 setelah Jogja. iya, Jogja. Iya, tuh. Kerajaan ya. Kerajaan lawan. Iya, kan kerajaan mah miskin juga bahagia. Ini 2021, ada waktu lah Ganjar sampai 2023 sebelum PLT diganti orang lain untuk membenahi itu, yang tingkat kemiskinan itu. Ya di situ aja. Saya pikir kalau dia tidak bernafsu ya dengan cara yang saya perhatikan itu, bisikan-bisikan dari kawan-kawan tim sukses untuk Ganjar for 2024 itu, dia benahin benar-benar aja. Saya rasa mungkin nanti nggak ada pilihan lain dari PDIP ya. CQ Ibu Mega, ya udah deh kita Ganjar aja. Tapi kalau sekarang seperti itu kan udah enak duluan. Udah ya? enak duluan. Jadi Ganjar ini secara internal udah berat, Ya. eksternalnya juga berat. Jadi anehnya nih ya, Don, Ganjar ini kepala daerah tapi suka nyinyirin kepala daerah yang lain. Kalau netizen dengan netizen nyinyirin ya nggak apa-apa. Makanya kita memilih selalu jadi netizen kan. Ya. Kita bebas nyinyirin Iya. kemanapun. Jadi ada pejabat publik dan masih ada waktu 3 tahun lah ya untuk dia bisa membenahi yang tadi kita bilang tadi soal kemiskinan, infrastruktur, itu aja. Saya yakin Ibu Mega nggak, kadang-kadang pasti sih jatuh cinta kayak lah. gitu sih. Jadi Jokowi juga dulu gitu kan, jadi gubernur Jakarta sebentar ditawari jadi presiden mau gitu kan. Ini sebenarnya jadi presiden juga kalau ada nawarin jabatan yang lebih tinggi karena udah mentok aja gitu. Jadi intinya sebenarnya secara kapabilitas, integritas nggak jelek-jelek amat tapi mediocre lah ya. So-so aja. So-so gitu ya. Jadi Kayak Spurs lah. Tottenham lah ya, Ya, Tottenham nggak lah. lolos UCL lah ya. Tottenham so-so aja. Gitu. Ya udahlah daripada kita dibully sama Kalau kita bilang yang lain kan banyak banyak fansnya. Kalau Iya, Spurs iya. kan Chelsea banyak. Banyak. Oh, Manchester Kalau- City iya, ada senior cuma, kita. Ya cuma 3 Oh. di Republik ini. Tapi ya dia lagi juara, jangan kita bully deh. Oh iya, lebih Gitu. bagus dari kita. Kita balik ke soalnya. tadi lah Ganjar lagi. Apalagi yang kau tanya sama aku? Aduh. Udah di kapabilitas, ya kan aku bilang dia susu aja. Iya, udah. Terus integritas sudah tadi kita bicarakan. Udah. Tadi terakhir apa kita tadi? Apa? Yang kau tanya tadi? Ya, soal Ganjar aja, nggak ada yang lain kita mah. Tapi ini soal yang tadi ya, kapabilitas, artinya bicara soal track record. Yang tadi sebenarnya IKTP aja udah berat, Don. Ya, berat sekali. Berat. Ini Walaupun integritas. sebenarnya istilahnya belum terbukti, belum disangkakan, bahkan belum diperiksa. Tapi disebut aja namanya di situ udah ngeri sih. Ya. Buktinya kan nama kita nggak ada ya, karena memang kita nggak kecipratan gitu kan. Nggak ngajak-ngajak sih. Jadi sebenarnya orang-orang yang nggak korupsi ya karena beruntung aja sih. Nggak diajak. Masih dilindungi oleh yang maha kuasa intinya. Nah, tapi sebenarnya ada juga track record yang lain, ya kan? Ini Ganjar nih tipis telinga kalau menurut aku, Don. Ya, di netizen yang ini dia Ya, ikut-ikutan. seorang kepala daerah, bukan wali kota ya, gubernur, di mention netizen, ya wajar aja. Wajar aja. Kadang diladenin loh sama dia. Emang. Kadang Makanya KTP kamu mana? KTP mana? Jadi istilahnya kalau bukan warga Jawa Tengah, jangan ngomong loh sama gue. Ya kan, kuping, ya betul. Dia tipis kuping untuk hal seperti itu. Dan menurut saya sih, ya mungkin ya banyak belajar lagi lah. Udahlah, tadi saya bilang udahlah dia. Artinya kita boleh aja. responsif terhadap netizen, tapi jangan juga jadi kayak gampang ofensif gitu ya, terlalu merasa tersinggung gitu dengan ucapan ya. Netizen kan banyak yang iseng juga kan? Pasti. Iya kan? Pasti banyak yang iseng. Iya Belum kan? lagi tuh yang kasus Kendeng, tahu nggak lo? Itu gimana tuh kasusnya Kendeng? Ini Pabrik semen kan? Itu pabrik semen yang emak-emak itu yang nyemen di depan istana itu, yang nyemen kakinya itu. Sampai Itu kan SK-nya Ganjar udah dibatalkan sama MA untuk pendirian. untuk pendirian pabrik semen di Kendeng itu. Dia bikin SK baru lagi. Jadi kayak kucing-kucingan ya? Iya. Jadi ya kalau lo tadi bilang integritas, ya saya meragukan di situ. Jadi Ya, dan sebenarnya kalau banyak. dia bilang dia ini kan partai wong cilik nih. Heeh. Nah, seharusnya kan dia berpihak kepada rakyat kecil. Dia nggak lakukan juga. Iya, iya. Dia berpihak kepada
pengusaha pabrik itu. Ya, Gitu loh. sebenarnya yang akal-akalannya itu bahkan MA aja udah membatalkan. Udah membatalkan. Kalau tadi nggak dibatalkan, oke lah secara legal. Ini artinya secara legal aja, bukan secara integritas. Secara legal aja dia sudah mau mencoba mengakali. Betul. Betul. Ya, Betul. ya kita bukan nuduh, tapi kalau sampai segitu ngototnya, dapat apa dari pabrik semen? Ya, nggak tahu. Nggak tahu ya, kita nggak nuduh Nggak gitu. nuduh. Tapi kalau kita sengotot itu, ya mungkin lah. Netizen ya akan bertanya kan. Ya, Itu ada apa gitu. kita sendiri nggak anti pembangunan ya, semua pembangunan butuh semen. Tapi kalau caranya seperti itu, ya agak sulit juga. Nah, sebagai pribadi, pemimpin ini kan harus jadi role model. Ya, ya kan? setuju. Dengan track record seperti itu, lalu satu nih ya, saya masih trauma nih Don, masih sangat trauma. Kalau ada pemimpin dari petugas partai, artinya oke lah dia dari partai, ya. Tapi kalau sampai dia posisinya tuh dibilang petugas partai, gitu. Artinya kan dia tidak punya independensi di dalam mengambil keputusan, udah trauma lah. Ya, kalau trauma dengan petugas partai, ya lu pilih aja pemilik partai. Ya, coba. Oke, Kan gitu kata bisa, orang. bisa juga sih. Artinya, oke dia bukan pemilik partai, tetapi memiliki posisi tawar yang kuat juga kan bisa. Bisa. Iya, ya kan. Sebenarnya SBY juga kan sebenarnya dulunya juga bukan ketum partai. Tapi kan dia pemilik gitu. Walaupun Cuma nggak tercatat aja. Kan nggak tercatat aja. Tapi kembali ke Ganjar itu. Sebagai role model sendiri, dia sekarang bukan terkenal ya, bukan sekarang juga, beberapa waktu yang lalu. Ya bokep. Ya, Role modelnya jadi sampai ya, diplesetin jadi Pornhub. Karena Pornhub. kalau situs yang kayak gitu kan Pornhub. Nah, ini Pornhub gitu ya. Ya, itulah jago-jagonya netizen lah ya. ya mungkin saya nggak tahu dia mau mengatakan bahwa dia apa adanya. Ya, tapi artinya gini, di salah. sebuah podcast ya, podcast yang mantan pesulap itu kalau nggak salah. Dia diwawancara, dia bilang, saya suka bokep dan sebagainya ya. Sebenarnya gini, sebagai laki-laki, memiliki ketertarikan itu ya banyak lah ya, ya maksudnya. Nah, tapi sebagai pemimpin, menurut saya, Don, Ya jangan diucapkan ya di Iya. depan publik. Ya, dia- karena efeknya tuh, yang nontonnya podcast itu kan bisa anak kecil gitu kan. Bisa, oh gubernur tuh nonton. Jadi nggak apa-apa ya, mamanya mau ngomong apa coba. ya dia di situ dia Ya, menjadi role model. Betul. Padahal sebenarnya podcast itu juga nggak live itu, artinya bisa diedit. Artinya dia memang nggak punya awareness ke situ, gitu kan? Artinya dia bisa minta sama yang punya podcast ya bagian itu diedit dong, ya kan? Kan itu bukan live show, nggak tahu live show, enggak kan? Edit. Kalau aku bisa bilang, Hmm. sebenarnya dia banyak disetir sama tim sukses ya kalau itu. Biar kelihatan gaul ya, malah Iya. blunder gitu. Iya, malah blunder. Kenapa? Kalau dia sendiri yang memang aware untuk diri dia, dia pasti akan bilang, tolong yang ini, ingat nggak kalau tayangan gua tuh Rocky Gerung bilang, yang ini jangan, ini dihapus. Nah. Karena kita aware. Karena dia aware, ada pertanyaan yang si Rocky ngomong, tapi kan ini kan dia diemin aja. Artinya memang banyak masukan memang dari sekeliling dia untuk jadi. Oh biarin aja itu nggak apa-apa ya, Pak. ya, itu jadi pencitraan aja yang ya nggak apa-apa nih biar gaul Nah, gitu. ternyata Malah blunder kan? Iya. Blunder. Jadi artinya nih kalau disimpulkan udah lama juga kita ngomong. ya Iyalah, kan? kamu pulang lah. Jadi Bosan aku lihat kau. sebenarnya kasihan juga nih temen kau Bang, diomongin terus kupingnya panas gitu kan. Jadi Ganjar ini oke, elektabilitasnya tinggi ya. Sekarang ya selalu ada di 3 besar top survei untuk 2024, tapi banyak if-nya. If PDIP mau mencalonkan dia. Kalau nggak mau, if partai lain ada yang mau. Gitu. Kalau di luar itu tadi dilihat dari sisi integritas apa ya, jadi sebenarnya dia mediocre juga, ya kan? Iya, Kayak- so-so aja ya, udah. kayak Tottenham Hotspur gitu ya. Iya. Jadi Ganjar tuh so-so. Jadi udahlah, kau kemari besok jangan lagi bicara Ganjar lah. Iya, Capek udahlah, gua. oke. Udah lupakan aja Ganjar itu. Ya, biar aja ada dia dengan kinerja yang dia harus naikin selama 3 tahun ini sebelum 2023. Kita mending bahas yang lain aja lah. Ya deh, Ya? begitu ya. Oke Tos ya. dulu Bang. Tas. Ya, yuk. Oke. See you Sam.